Oke, selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan fisik, di mana di sini kita bisa menentukan apakah pasiennya ini sebenarnya keluhannya itu bersifat objektif ataupun subjektif. Jadi apakah ini true muscle weakness dan disertai dengan keluhan yang neurologis atau ini merupakan suatu penyakit sistemik. Nah, untuk pemeriksaan motorik, ada pemeriksaan massa otot. Jadi, caranya dengan inspeksi aja, apakah ada atrofi atau tidak. Atrofinya ada di anggota gerak yang mana, di otot mana. Lalu tonusnya juga kita juga bisa periksa dengan digerakkan secara pasif, apakah pasien ini ada hipertonia yang lebih mengarahkan kita ke diagnosis upper motor neuron atau hipotonia yang mengarahkan diagnosis ke lower motor neuron. Lalu juga kita periksa kekuatan ototnya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Lalu kita juga periksa refleks fisiologis, ada deep tendon reflex dan juga superficial reflex, tapi yang kita hari ini akan bahas yang deep tendon reflexnya. Lalu refleks patologis, di mana itu dibagi menjadi Babinski dan non-Babinski group. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan motorik, dan ini sudah terstandar ya dari Medical Research Council. Jadi tingkat kekuatannya ada dari 0 sampai 5, di mana 0 itu tidak ada kontraksi sama sekali. 1 itu ada kontraksi, tapi sebenarnya tidak ada gerakan signifikan yang bermakna gitu. Kalau yang kedua itu ada gerakan horizontal, jadi misalnya ini ranjang pasien, ini tangannya pasien, dia cuma bisa ngegerakin horizontal doang. Geser ke kanan ke kiri, tapi pada saat kita surat dia tidak bisa melawan gravitasi, jadi hanya ke kanan dan ke kiri. Lalu kalau poin 3, itu dia bisa melawan gravitasi, jadi pasiennya bisa mengangkat melawan gravitasi, tapi pada saat kita sentuh langsung jatuh. Bedanya dengan poin keempat, dia bisa melawan gravitasi dan bisa menahan sejumlah tahanan. Jadi ada tahanan sedikit, tapi tidak maksimal. Jadi mungkin lebih lemas daripada orang-orang pada umumnya. Poin 5 itu dapat melawan tahanan secara maksimal pada pemeriksaannya. Nah, mungkin teman-teman di sini sedikit refreshing aja, karena aku nggak tahu ya ini pesertanya sudah pada jadi dokter atau koas, atau mungkin ada dari teman-teman preklinik, jadi ingin mengulang sedikit mengenai penulisan dari pelaporan motoriknya, pemeriksaan motorik, di mana kita sering menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini, dengan 4 kotak. Jadi sedikit review aja untuk teman-teman, bahwa tabel 4 kotak ini itu berdasarkan dari posisi anatomis kita di sini. Jadi cara gampangnya, bagian yang kotak sebelah sini itu melambangkan anggota gerak tangan kanan, kotak sebelah sini melambangkan anggota gerak sebelah kiri, kotak yang di bawah kanan, kita jadi melihatnya seperti terbalik ya, posisi anatomis. Jadi saya bilangnya ini kanan, karena dia melambangkan kaki kanan. Sedangkan yang sebelah kiri ini melambangkan yang kaki kiri. Jadi kita lihatnya seperti posisi anatomis orang berdiri seperti ini. Lalu kenapa ditulisnya ada 5, 5, 5, 5? Jadi angkanya di sini adalah sesuai dengan tingkat kekuatannya, jadi anggap saja ini full motornya baik ya, 5, 5, 5 semua. Lalu bagaimana nih urutannya bagaimana? Jadi anggap saja ini sumbu tubuhnya, di tengah-tengah bentuk T ini adalah sumbunya di bagian tengah, dan bagian angka terdekat sumbu tubuh adalah anggota gerak yang paling terdekat dari sumbu tubuh juga, jadi sebelah sini. Nanti kita periksa semakin lama semakin menjauh, jadi angka yang di paling ujung adalah biasanya jari-jari. Jadi kalau kelemahannya ada di jari-jari, misalnya ini 4, berarti kita tulisnya 4, 5, 5, 5. Kalau misalnya kelemahannya ada di otot yang proksimal, berarti kita tulisnya misalnya 5, 5, 5, 4. Seperti itu. Jadi ini sudah ada urutannya. Sehingga kalau misalnya ada preseptor atau konsulen atau orang lain atau dokter lain yang melihat hasil laporan ini, dia bisa menggambarkan di pikirannya ya, kira-kira ini kelemahannya ada di yang mana. Karena seperti yang tadi kita bahas di awal ya, kalau kelemahan itu nggak cuma satu anggota gerak dan semuanya itu lemas, tapi bisa juga hanya proksimal atau hanya distal juga bisa. Oke. Next, selanjutnya ini ada gambar singkat aja untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan, pemeriksaan motoriknya. Biasanya dimulai dari tangan. Bapak angkat tangannya lurus ke depan, lalu kita berikan tahanan di atas. Lalu Bapak teguk tangannya, kita berikan tahanan. Kita tarik tangannya, lalu kita dorong juga tangannya. Lalu kita juga jangan lupa mengakses ke pergelangan tangannya. Jadi ditekuk, ditahan atas dan bawah. Lalu jari-jarinya juga jangan lupa
direnggangkan, diberikan tahanan, dan juga minta pasiennya mengepalkan jari kita, lalu kita berusaha menarik apakah pasien ini bisa kuat menahan. Untuk kaki juga dimulai dari yang angkat bagian sini, sampai akhirnya ke ujung-ujung jari. Jadi sampai jari-jari terkecilnya juga kita periksa. Oke, untuk pemeriksaan refleks fisiologis, kita penulisannya ada dari tingkat kekuatan 0 sampai plus 4, di mana 0 itu tidak ada respons atau arefleksia, plus 1 itu hiporefleksia, dan 2 itu plus plus 2 itu adalah normalnya. Jadi berbeda dengan kekuatan otot di mana 5 adalah full score-nya, tapi di sini untuk refleksnya fisiologis, kita bilang normal itu kalau dia plus 2. Jadi kalau ada yang menuliskan plus 3, itu artinya ada hiperrefleksia, jadi dia sedikit meningkat, atau plus 4, itu udah refleksinya udah sangat-sangat hiper dan biasanya disertai dengan klonus. Lalu untuk deep tendon refleksnya, pemeriksaan refleks fisiologis kita lakukan ada di biceps, triceps, brachioradialis, refleks tendon patella, di mana biasanya pasiennya bisa duduk, tapi kalau misalnya pasiennya ternyata ada penurunan kesadaran misalnya, atau pasiennya memang tidak bisa duduk, biasanya bisa kita berikan tahanan di bawah lututnya, sehingga lututnya tetap harus sedikit menggantung, lalu kita lakukan refleksnya. Atau bisa juga lututnya kita silangkan dari yang lutut kanan ini, kita sebelah sini kita taruh di atas kaki yang kiri, jadi bentuknya seperti V gitu. Bentuknya seperti ini. Nah, lalu kita pukul dari samping. Lalu juga ada refleks tendon Achilles, dan jangan lupa untuk refleks tendon Achilles kita juga harus tahan di bagian permukaan kaki kita. Telapak kaki maksudnya. Oke, untuk refleks patologisnya, kita akan mempelajari yang Babinski Group-nya, di mana Babinski Group ini adalah kelompok refleks patologis yang memiliki interpretasi yang sama. Jadi apapun bentuk pemeriksaannya, interpretasinya adalah selalu seperti ini, di mana negatifnya seperti ini, dan positifnya adalah dengan dorsofleksi dan juga ada fanning dari jari-jari sisanya. Jadi semua pemeriksaan refleks patologis yang interpretasinya seperti ini kita sebutnya dalam Babinski Group. Nah, di dalam Babinski Group ada apa-apa aja pemeriksaannya. Yang pertama adalah Babinski itu sendiri, di mana biasanya kita menggunakan ujung dari ini, patellar reflex ini, atau dengan ujung dari pulpen, itu kita goreskan di sepanjang telapak kaki permukaan bagian luar, lalu mengarah ke dalam ke jari-jari. Lalu lihat interpretasinya seperti ini. Yang kedua cadok, ini kita goreskan juga sama, tapi bedanya dia dari bagian punggung kaki sebagai bagian luar. Jadi kita goreskan dari sini ke jari-jari. Lalu untuk shaver, ini kita squeeze atau kita tekan pada daerah Achilles tendonnya. Untuk open hem, kita menggunakan dua jari kita, biasanya seperti ini. Anggap saja ini misalnya bagian tibia kita, lalu kita goreskan seperti dua garis seperti ini. Lalu kita goreskan garis lurus ke arah depan. Seperti ini, dari sini ke sini kita goreskan. Tapi menggunakan dua jari kita seperti ini. Untuk Gordon, biasanya kita menekan bagian gastrocnemiusnya. Nah, untuk Bing ini sama Gonda ini jarang sekali dilakukan. Biasanya sering dilakukan adalah Babinski ini dan Cadok. Dan interpretasinya semuanya seperti ini ya. Positif adalah apabila ada dorsofleksi dan juga fanning. Selanjutnya untuk non-Babinski group ada pemeriksaan Rossolimo, di mana kita ketukan palu refleks bagian plantar, bagian telapak kaki, Mendel-Bechtel bagian punggung kaki, dan Hoffman-Tromner ini pada jari tangan. Nah, di sini kita bisa lihat nih di videonya, dia positif karena pada saat kita berikan seperti di flick gitu, jadi jari tengah kita tahan lalu kita kasih flick seperti ini ke arah bawah, dia digiti satu yaitu jempol dan telunjuknya seperti mendekat seperti yang ada di sini. Ini artinya positif. Jadi berbeda ya, non-Babinski group ini interpretasinya tidak dorsofleksi dan fanning. Selanjutnya, apa sih fungsinya kita ngecek dari amnesis, lalu kita cek pemeriksaan motoriknya? Nah, itu karena akan membantu kita dalam interpretasi differential diagnosisnya. Kita bisa menentukan etiologinya kira-kira apakah ini lesnya berasal dari upper motor neuron atau lower motor neuron.
di mana upper motor neuron berarti kelainan lesi atau kerusakannya terletak dari bagian otak, cerebrum, sampai ke spinal cord, dan berhenti sampai sini. Pada saat kerusakannya sudah ada di anterior horn, sampai ke muscle, itu kita sebut sebagai lower motor neuron. Manifestasi antara upper motor neuron dan lower motor neuron akan berbeda, bisa kita bedakan dari hasil pemeriksaan motorik yang tadi. Jadi dari kekuatannya, misalnya apakah pasien ini spastik, atau pasien ini lebih ke arah flaccid atau lemes, atau tonusnya bagaimana, apakah dia hipertonus atau dia hipotonus. Lalu biasanya pada LMN juga disertai dengan fasikulasi seperti kedutan atau twitching. Lalu pada UMN dia ada hiperrefleksia, sedangkan pada LMN dia bisa hiporefleksia dan bisa juga arefleksia. Lalu biasanya lesi pada LMN juga disertai dengan muscle atrophy. Dan yang paling penting pada pemeriksaan Babinski grupnya, apabila positif itu sudah menunjukkan bahwa dia itu lesinya berada di upper motor neuron. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan sensorik, di mana pemeriksaan sensorik ini dibagi jadi dua, yaitu ekstroseptifnya, yaitu sentuhan ringan, sentuhan nyeri, dan juga suhu, sedangkan proprioseptifnya itu posisi sendi dan juga getaran. Jadi pemeriksaannya sentuhan ringan biasanya kita menggunakan kapas atau cotton bud atau tisu, kita berikan sentuhan ringan dan pasiennya itu harus merem ya. Lalu untuk sentuhan nyeri bisa menggunakan ujung pulpen atau ini ujung peniti. Lalu untuk pemeriksaan suhu juga biasanya dengan tabung yang biasa kimia itu tabung reaksi kita isikan air dingin dan juga air panas atau air hangat. Lalu untuk pemeriksaan sensasi getar itu biasanya kita menggunakan garpu tala dan kita letakkan di posisi tulang-tulang prominen. Jadi seperti di sini atau di sini yang tulangnya lebih menonjol. Lalu tanyakan pada pasien terasa atau tidak. Lalu untuk propriosepsi itu merupakan sensasi posisi sendi. Jadi minta pasiennya untuk menutup matanya, lalu kita gerakan, misalnya satu sendi yang kecil ini. Pak, ini jempolnya sedang saya tekuk ke bawah atau sedang saya tekuk ke atas? Itu adalah propriosepsi. Jadi sense dari apakah dia tahu kira-kira sendi dia tuh lagi mengarah kemana. Nah, pentingnya pemeriksaan sensorik ini adalah karena nantinya akan berhubungan dengan dermatom. Jadi kita bisa menentukan kira-kira lesinya ini setinggi mana sih, lesi mana di dermatom mana yang terkena.